Udah, Bu. Ya, silakan. Ya ini Bu, saya mau bertanya Bu. Ya selamat malam semuanya, Bapak Ibu. Yang Malam. saya menyampaikan pertanyaan sama Ibu Marta. Kalau setiap pembuatan berita tentang curanmor, apakah nama seorang saksi itu bisa bisa dibikin namanya dengan secara jelas atau di inisial gitu, seperti korban gitu. Oke. Itu bisa ya Pak ya, karena kita punya hak untuk saksi atau sumber itu punya hak untuk tidak mengungkapkan dirinya. Itu ada di pasal 10 kalau nggak salah, itu kode etik jurnalistik. Coba saya share lagi deh. Oh, nggak ada lagi tayangannya. Udah hilang. Nah, itu Bapak cek kode etik pasal 10 kalau nggak salah itu di sana dicantumkan bahwa kalau narasumber tuh wajib kita lindungi dan dia punya hak tolak gitu ya, punya hak tolak. Nah, ada hak tolak untuk dia nggak mau ditampilkan namanya, ada gitu, ada. Nah, dia cuma ditampilkan dengan inisial aja juga boleh gitu, asalkan kita melindungi saksi gitu kan, boleh gitu. Kalau ditulis secara jelas, kalau menurut dia nggak apa-apa juga boleh gitu. Nah, seperti itu. Karena Ibu Marta, karena pernah saya bikin berita gitu, si korban keberatan dibuat namanya gitu. Oh, kalau korban itu biasanya tergantung Pak. Korban itu biasanya bisa dengan inisial, bisa juga dengan jelas gitu namanya. Karena dia takut terhadap siapa itu si malingnya. Itu kedua Bu, pertanyaan saya Bu, apakah mencantumkan foto itu contohnya pemerkosaan atau pembunuhan itu dibikin fotonya itu apa kayak kabur gitu? Apa benar harus gitu Bu? Itu Bu, ya itu dua pertanyaan Bu. Itu benar itu. Kenapa? Kan tadi sudah saya bilang kan foto sadis gitu. Berita sadis itu termasuk fotonya gitu. Fotonya tadi itu saya contohkan tuh kayak orang dibegal itu kelihatan tulangnya di dalam, habis dibelah itu kan kena sayat itu kan kelihatan tulang di dalam itu wajib kita buramkan. Itu melindungi korban dan juga melindungi keluarga korban gitu. Juga melindungi pembaca kita. Karena pembaca kita itu banyak yang trauma biasanya. Ngelihat darah trauma gitu, nggak mau lagi baca di media kita gitu. Itu wajib. Dan terus itu pertama pembunuhan ya. Yang kedua kecelakaan. Kecelakaan itu di jalan raya. Ada korban tergeletak gitu. Kadang-kadang ada korban ini tersingkap gitu ya, terbuka pakaiannya gitu. Nah itu wajib kita buramkan. Kita kebetulan lewat dan kita wartawan dan ambil foto, ya wajib kita buramkan. Itu kecelakaan. Bahkan yang kecelakaan yang sadis yang beruntun itu kan, itu kan banyak korban itu. Orang-orang kan asal share video aja. Ya namanya warga kan nggak tahu masalah kode etik. Nah itu bedanya jurnalis profesional dengan jurnalisme warga. Nah dia nggak tahu masalah etika gitu. Kalau kita tahu, makanya diburamkan gitu. Baik video, gambar, fotonya gitu tuh diburamkan. Itu kecelakaan. Yang kedua, pelaku pembunuhan, pelaku kejahatan, pelaku pencurian atau apa gitu, itu muka pelakunya atau korbannya itu juga diburamkan. Jangan nanti mereka yang udah kena itu disalah-salahin, dibully nanti. Nah, seperti itu. Itu apa namanya tuh efeknya. Kenapa kita harus memburamkan gitu. Lalu ada satu lagi korban-korban yang di rumah sakit. Nah, itu diburamkan juga. Nah, seperti itu. Lalu ada benda-benda yang memang tidak sepantasnya kita tampilkan, seperti obat terlarang, itu nama obatnya diburamkan. Gitu, merek obatnya, nama obatnya diburamkan. Gitu. Dan itu seperti itu penayangannya. Gitu ya. Nah, nanti kecuali nanti di dalam badan berita disebutkan mereknya ini gitu. Itu boleh, tapi seputar gambar itu kita harus sopan gitu. Harus beretika gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, ini saya lihat dulu di chat ada pertanyaan nih dari Pak Lutfi.
Izin bertanya Bu Marta, apabila kita mengambil foto dari media lain, akan tetapi tidak mencantumkan nama medianya, apakah kita bisa dituntut oleh media tersebut? Bisa aja dan bisa jadi gitu. Kenapa? Ya kita maling pun gitu ya. Walaupun kasusnya itu tidak pernah ada tersebar masalah foto itu diambil atau tidak gitu, tidak pernah pula ada tuntutan gitu ya. Tetapi itu sudah menyalahi kode etik jurnalistik. Nah, makanya media kita itu dibilang abal-abal karena suka curi foto tanpa mencantumkan keterangan foto tersebut gitu. Nah, itu hati-hati gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi harus dicantumkan. Bapak Ibu ambil di Kompas, cantumkan sumber kompas.com misalkan. Ya, ambil misalkan ada di media Bapak Ibu di sini. Nah, cantumkan medianya gitu. Jadi orang tahu menelusuri gambarnya. Oh, dia udah nyantumin sumber nih gitu. Jadi dia nggak dikira maling lagi gitu. Dia mengakui kalau dia ngambil gitu kan. Jangan berantem pula gitu. Karena sudah ada sumbernya gitu ya. Dan terus dari Pak Azmir. Bu, bagaimana kalau sumber fotonya kiriman dari teman dalam sebuah acara seminar? Sementara yang kirim bukan seorang jurnalis, media. Apakah disebut nama yang kirim? Bagaimana kalau kita minta izin foto atas nama jurnalis yang naikkan berita yang kita tulis gitu? Boleh gitu ya. Kita dapat memang dari sumbernya misalkan dari panitia acara, dari teman yang ikut acara. Tapi nanti tulisnya ISP, istimewa gitu. Itu berarti hak kita juga gitu. Karena kita yang tidak mengambil, tapi orang yang lain yang mengambil, kita bisa kasih ISP. Karena dia bukan jurnalis, kita nggak bisa tampilkan nama dia. Nah, seperti itu. Jadi tetap nama kita, tapi kita samarkan. Itu ISP istimewa, fotonya istimewa gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu izin bertanya Bu, untuk foto dalam pemberitaan itu sebaiknya bagaimana? Karena saya pernah baca satu berita, itu 5 foto dijadikan satu saja seperti bersusun gitu. Nah, ini pertanyaan di atas banget dari KSK Indonesia. Oh ya, karena saya baru masuk ya, hilang. Oke, nah foto bersusun itu tidak dibenarkan sebenarnya. Lebih baik Bapak Ibu ya masukkan foto di badan berita daripada foto bersusun 5-10 dalam satu foto. Orang tidak tahu fokus kita kemana, sudut pandang kita seperti apa yang kita beritakan di dalam foto tercantum gitu. Nah, tadi saya sudah tampilkan acara ulang tahun si Junjung itu, hari jadinya itu di dalam foto itu tercantum bahwa yang hadir itu ini acaranya ini gitu kan. Nah, itu tercantum semua gitu karena kita akan memberitakan berdasarkan sudut pandang foto gitu. Nah, tadi ada Pak Heru juga. Nah, Pak Heru itu kan ada itunya, ada penjelasannya di situ, Pak Heru bagaimana, dalam acara apa. Memang kita lagi memberitakan Pak Heru yang lagi hadir acara tadi gitu. Nah, jadi jangan biasakan foto dalam satu foto mentang-mentang nggak mau diambil temen, foto dicantum semua gitu kan, ditayang semua dalam bentuk apa namanya itu, satu gambar itu ada 5 foto misalkan. Nah, itu sebaiknya jangan gitu ya. Kita harus punya sudut pandang foto, tidak sudut pandang berita aja. Foto itu juga produk jurnalistik, namanya foto jurnalistik. Nah, jadi kita harus punya sudut pandang gitu. Lebih baik dimasukkan ke badan berita. Jelas orangnya, oh ini prosesnya. Nah, penjelasannya di bawah, prosesnya lagi, fotonya lagi, penjelasan di bawah gitu. Seperti itu. Lebih bagus seperti itu gitu. Daripada mencantumkan satu foto dalam satu gambar itu sebagai foto utama ya. Itu ada 5 foto gitu. Nah, bersusun-susun gitu. Itu tidak dibenarkan sebenarnya. Orang jadi bingung gitu. Nah, seperti itu. Lalu kalau berita titipan dari media lain dan fotonya apakah dikatakan mencuri gambar? Tergantung. Bapak itu mau nerima aja misalkan ya, terus nggak konfirmasi ke orangnya gitu. Dan mereka minta ditayangkan. Biasanya kalau minta ditayangkan itu bukan mencuri. Tetapi kalau misalkan dia tidak minta ditayangkan, ada aja misalkan ya ke grup kita itu atau ke HP kita masuk berita dan itu bisa dianggap mencuri gitu. Nah, ini kata mencuri ini lebih apa ya? Lebih umum gitu ya, lebih luas pengertiannya gitu. Tapi dalam segi jurnalistik, yang mencuri itu tidak menyatakan keterangan gambar, tidak menuliskan keterangan gambar gitu. Seperti itu.
Terus dari Pak Hafid, mohon pencerahan apakah dibenarkan kita dilarang oleh kepolisian untuk mengambil foto kejadian penggerebekan, sedangkan kita memang tugas kita sebagai media, kan ya begitu liputan, ambil dokumen entah foto entah video, dan itu kan juga menurut kami kan termasuk menghalangi tugas jurnalistik, yakni melanggar regulasi undang-undang kita tentang pers. Namun ini justru melarang adalah aparatur penegak hukum. Nah memang begitu, gitu kan, sering itu polisi yang larang gitu, jangan ambil ini, jangan ambil itu. Nanti ini kenapa polisi itu melarang saat itu, misalkan kadang ada penafsiran berita yang berbeda gitu. Nah kadang belum belum ada siaran persnya polisi, foto udah tersebar gitu kan, memang itu nggak apa-apa gitu, asalkan Bapak Ibu konfirmasi ke polisinya. Kadang-kadang ada pula tuh wartawan yang ke lapangan tidak konfirmasi, langsung aja tulis berita entah di mana sumbernya, kadang-kadang nggak ada kalimat langsungnya. Kalimat langsung tahu kan ya, ucapan langsung dari narasumber itu, nah nggak ada itu. Nah dibikin aja sendiri, mirip opini gitu. Nah banyak yang seperti itu. Dan kita tuh harus tahu 5W1H itu benar, kita harus paham 5W1H gitu. Tetapi menerapkan 5W1H ke dalam tubuh berita itu kadang-kadang banyak yang simpang siur gitu kan, yang banyak yang kacau gitu. Nah akhirnya apa? Akhirnya salah gitu, salah dalam pemberitaan, itu yang dicegah polisi gitu kan. Nah kadang ada pula polisi yang salah gitu, udah berkali-kali saya sampaikan gitu kan, penulisan nama orang juga kadang dia salah gitu. Nah seperti itu. Oke, itu sudah saya jawab semua ya. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau nggak ada, kita tutup gitu ya. Terus Pak Umbu ya. Izin bertanya, kalau foto rilisan berita kan biasanya banyak yang pakai. Ini solusinya bagaimana gitu? Kita cantumkan itu sumbernya. Misalkan sumbernya di grup mana gitu kan. Bapak ngambilnya di grup mana gitu. Dan terus nanti silakan Bapak edit sendiri fotonya. Gitu. Kan foto ini maksudnya berita satu untuk semua kan ya. Satu berita untuk semua media gitu. Itu berita rilisan itu. Satu untuk semua gitu. Nah, itu tinggal pandai-pandai Bapak gitu. Pinter-pinternya gimana? Mau diedit, mau di zoom sedikit, edit, oke. Mau diambil kiri atau kanannya, oke juga gitu. Silakan. Gitu. Nah itu. Jadi jangan lupa sumbernya itu bisa di grup WA mana gitu. Nah seperti itu. Yang penting ada sumbernya, ada penjelasan fotonya gitu. Oke, silakan Pak Rahmat. Belum mulai itu mah, orang mulai jam 8:30 itu. Nah, terus silakan, ada lagi yang mau bertanya? Misalkan mengandung intimidasi, bagaimana kurang lebih seperti tolong hapus sekarang Mas, nanti bocor, kalau enggak sampean bisa kena undang-undang ITE gitu. Itu kan bisa dilaporkan gitu. Kita kan punya undang-undang juga gitu. Masalahnya undang-undang kita tuh kurang kuat gitu, lex spesialisnya kurang kuat gitu. Kadang bisa berbalik ke kita gitu kan. Tuh, makanya orang-orang pada takut, wartawan ini pada takut. Karena apa? Yang namanya yang dilawan itu penguasa gitu. Jadi kalau udah penguasa itu ya semuanya dikuasain gitu ya. Termasuk wartawan-wartawannya gitu. Nah, mau nggak mau ya tentu kita nurut gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa kemana-mana tuh pakai kamera rahasia gitu ya. Nah, jadi nggak ada yang tahu kalau Bapak Ibu lagi ngerekam, lagi apa gitu. Nah, kalau bisa rekam gitu. Seperti itu. Silakan, ada yang bertanya lagi? Ini jangan lupa absensinya diisi ya. Tuh link absen udah udah ada tuh. Tuh. Nanti kalau nggak ada bertanya lagi, saya tutup aja lah Zoom-nya. Link absensinya diklik ya Bapak Ibu, dan jangan lupa di screenshot dulu. Nah, di screenshot dulu, nanti isikan namanya, emailnya, dan masukkan fotonya ke dalam form itu. Jangan sampai tidak ada
foto, dia nggak bisa gitu ya, harus masukin foto. Kalau terkendala masukin foto misalkan terlalu besar atau terlalu kecil, katanya terlalu kecil nggak mungkin ya, terlalu besar itu nanti japri aja adminnya gitu, nanti kita bantu sertifikatnya. Coba dulu ngisinya, karena kita udah digital masa ngisi ini nggak bisa gitu ya. Bukan ISP tapi IST, T, telur ya. Jadi IST itu istimewa gitu. Jadi singkatan foto istimewa adalah IST. Ada pula yang mengartikan IST itu ilustrasi. Kalau biasanya kalau ilustrasi itu dituliskan langsung lengkap-lengkap tulisannya ilustrasi gitu. Kalau yang IST biasanya istimewa gitu ya. Silakan Kak Jani, ada yang mau ditanya? Permisi Bu Marta, saya izin bertanya. Tadi mengenai penayangan gambar gitu, kan itu untuk jurnalis kita sudah dapat kode etik yang bisa dibilang menjadi menjadi inilah ya acuan kita untuk menayangkan berita. Nah, bagaimana jika kode etik disalahgunakan tapi di jurnalisme warga gitu. Nah, kita sebagai media massa, media jurnalis, apakah kita boleh menyoroti itu, meliput kesalahan itu gitu. Maksudnya meliput tuh karena ada yang melapor. Nah, boleh tidak itu termasuk diberitakan gitu loh, karena ada yang melapor. Contohnya seperti dulu itu saya pernah dilaporkan ada relawan yang berangkat ke Yaman saat perang, tapi fotonya dia diambil dan diberitakannya ini di Palestina, jadinya banyak yang donasi ke sana, malah ada yang memang asli di tempatnya sepi gitu. Nah, memang itu salah satu ironi ya gitu. Nah, kita sebagai jurnalisme, sebagai tim media massa, boleh tidak kita memberitakan seperti itu? Tapi itu salah satu kesalahan ya, maksudnya itu jurnalisme warga, soalnya itu jurnalisme warga yang sembarangan gitu, kalau bisa dibilang berarti sembarangan. Fotonya dari warga kan sebenarnya? Dari relawan. Dari relawan. Gitu, nah, ya. Relawannya ngirimnya ke media mana? Mereka memberitakan sendiri atau gimana? Gitu. Di medianya dia. Diambil sama orang lain. Diambil sama orang lain, dianggap fotonya dari Palestina, padahal dia kejadiannya di Yaman gitu kan. Itu namanya gitu. Mencuri, tidak ada konfirmasi gitu. Jadi tidak beretika namanya gitu. Oke. Nah, dan jadi itu bisa dilaporkan, bisa juga kita beritakan balik. Kalau berita itu curian dari ini, cantumkan, kan ada waktu penayangan ya. Nah, biasanya di website itu ada siapa yang tayang pertama, berarti itu yang asli gitu. Ya, seperti itu. Jadi itu bisa dibuktikan sebenarnya gitu. Oh ya, baik. Terima kasih, Bu. Oke. Di sini dari Pak Kasdi, saya pernah lihat aplikasi Refresh di mana untuk mengubah-ubah kalimat akan tetapi tidak merubah makna berita. Apakah itu termasuk mencuri berita? Kalau aplikasi Refresh ini aplikasi apa nih? Pak Kasdi mana? Silakan dijelasin nih. Orangnya mana nih? Pak Kasdi. Malah nggak usah saya jawab lah, nggak ada orangnya. Silakan Pak Samsuarni. Ya, baik Bu Marta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua buat rekan Aceh sampai ke Ternate. Tentunya semuanya ya. Sehat semua buat teman-teman. Ini Mbak Marta. Saya bukan memang lagi mengalami ya Mbak Marta ya. Kita hari ini ada pemberitaan investigasi yang kita dapatkan di lokasi itu, kejadiannya pencurian aset negara, salah satu aset negara yaitu besi ya, besi jembatan, Mbak Marta. Jadi kita mengabadikan foto di lapangan, seterusnya kita berkoordinasi dengan pihak keamanan yang ada di kawasan itu, dan pihak keamanan di kawasan itu menjelaskan yang bahwasannya aktivitas itu memang tidak ada izin tertulis, Mbak Marta ya, kata Kapolseknya. Namun dia si pelaku ini, si pekerja ini, dia menjual nama pejabat daerah itu. Dia sudah mendapatkan izin dari pejabat daerah, yang namun pejabat daerah tidak mengeluarkan letter, tidak mengeluarkan apapun ya. Jadi di saat pemberitaan
kita memberitakan hasil konfirmasi ke pejabat yang disebut tadi, ya Mbak Marta. Jadi kita mengkonfirmasi ke pihak pelakunya, gitu ya. Kita memberitakan yang ditunding tadi kan pejabat pemerintah memberikan, pejabat daerah memberikan izin pengambilan aset negara tersebut. Sedangkan saat kita konfirmasi, beliau mengatakan tidak pernah memberikan izin apapun terkait aset negara yang berkaitannya dengan pusat. Contohnya itu besi jembatan kan di bawah Kementerian PUR. Anaknya kan masuknya ke PUPR provinsi, tidak boleh ditangani oleh PUPR kabupaten kota, Pak. Kita melahirkan berita tersebut dengan kita memakai gambar hasil investigasi kita di lapangan tadi. Waktu kita tidak ada aktivitas, entah bagaimana nggak tahu lah. Jadi kita beritakan dengan foto itu. Nah, dan pelaku ini kan jadi emosi, namun dia di saat dia emosi tidak memberikan hak jawab ke kita, nunding seorang jurnalis. Itu Mbak Marta yang kita alami saat ini. Dengan tundingan dia, ya saat ini saya lagi proses hukum atas nama pencemaran nama baik gitu. Baik, Mbak Marta, seperti itulah yang terjadi pada saat ini. Itu sama dengan Ibu Yolanda kemarin itu, dia pakai wartawan lain malahan, gitu ya, menghujat kita gitu. Jadi kita udah beritain nih, misalkan Pak Samsuarni beritain seperti itu, terus temennya Pak Samsuarni itu atau orang Pemdanya, pemerintah daerahnya atau Pemprovnya bilang ke saya, beritain dong, sebenarnya ini nggak benar gitu. Dan saya perang dong sama Pak Samsuarni gitu kan. Nah, ada yang seperti itu, yang mengalami Bu Yolanda di sini, gitu kan. Nah, itu. Jadi, nggak usah takut lah, gitu. Insya Allah nggak apa-apa, gitu ya. Nah, memang realnya memang di lapangan seperti itu. Kita juga pernah kena, gitu kan. Nah, seperti itu. Ini pengalaman ya, teman-teman semua. Jadi, saya tuh sengaja menyerahkan, ada yang bilang ke saya gini, Bu Marta, nanti kalau setiap pertemuan tuh dikhususkan lah, kalau pertanyaannya ya sesuai tema itu nggak bisa sayang. Saya memang sengaja memberikan ruang khusus 30 menit terakhir itu untuk para wartawan yang mau curhat, yang berbeda, yang apa, silakan gitu. Nanti kita dapat pelajaran dari situ, dapat pengalaman juga gitu kan dari teman-teman kita itu. Seperti itu. Nah, jadi terima kasih ya Pak Samsuarni udah share pengalaman nih. Nah, Bapak Ibu kedepannya hati-hati gitu ya. Oke, ini tadi yang masalah represi itu. Reprasi ya. Reprasi itu menulis ulang. Oke. Nah, menata ulang tata letak atau berita. Itu sebenarnya nggak apa-apa, asalkan sudah sesuai dengan format berita yang sebenarnya. Jangan nanti menata ulang berita tapi tidak sesuai dengan format berita, itu bisa salah gitu ya. Nah, jadi tidak apa-apa, apalagi aplikasi ini. Aplikasi ini banyak muncul loh, yang sebelumnya saya sebutkan itu ya, masalah AI, artificial intelligence gitu ya. Nah, itu kadang-kadang Bapak Ibu cuma ngomong, itu udah tersusun berita gitu. Ngomong aja di aplikasi itu, udah tersusun beritanya. Itu ada yang seperti itu gitu. Udah ada sekarang, di luar negeri udah banyak itu. Nah, cuma Indonesia menolak seperti itu untuk masuk ke sini. Nah, itu udah dijelaskan di Waktu kemarin dijelaskan ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, kalau kata yang ditulis itu benar atau sesuai ya nggak apa-apa. Kan bisa dicek lagi gitu. Bisa dikonfirmasi lagi. Terkadang aplikasi yang namanya robot, apa yang disampaikan ya itu yang ditulisnya gitu. Lurus-lurus aja dia gitu kan. Nah, karena dia tidak punya perasaan. Kalau manusia punya perasaan itu bedanya. Robot dengan manusia gitu. Aplikasi itu termasuk salah satu robot gitu ya. Nah, seperti itu. Dari Pak Steven nih, dalam menayangkan foto terdakwa atau terpidana, apakah harus di-blur atau boleh tanpa di-blur? Ini bedanya gini, kalau dia belum disahkan oleh pengadilan tersangka, terdakwa, itu diburamkan. Karena kita belum tahu gitu kan, dia apakah memang benar tersangka atau tidak gitu. Kita baru menduga. Nah, menduga gitu, dugaan itu kita buramkan karena kita nggak tahu nih entah si pelaku ini yang melakukan atau bisa temennya gitu, dan dia kena fitnah, bisa aja gitu. Nah, jadi kalau sebelum ada putusan sidangnya itu
namanya ditulis inisial, fotonya diburamkan. Walaupun orang udah tahu gitu ya, tapi yang namanya etika kita sebagai media itu tetap diburamkan gitu. Seperti itu. Jadi kalau dia udah ada putusan sidang bahwa pengadilan menyebutkan dia sudah terdakwa atau tersangka macam Sambo. Sambo pertama kali ditangkap kan di blur. Yang udah tertangkap ya dibukain aja gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Nah, tidak apa-apa, apalagi ada siaran langsungnya, itu nggak masalah gitu. Nah, seperti itu bedanya. Jadi hati-hati, foto dugaan di blur. Kalau udah ada putusan sidangnya, udah ada nomornya, nomor putusannya itu Bapak Ibu nanti fotonya bisa dibukain aja gitu. Orang tahu, oh ini loh gitu. Nanti ketemu sama orang ini hati-hati gitu. Karena dia korupsi misalkan, atau dia pembunuh misalkan ya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi atau enggak? Silakan isi absensinya ya. Yang baru masuk nih minta absensi terus ini. Oke, silakan Pak Laude. Salam buat tamunya ya. Yang belum absen silakan absen. Sertifikatnya besok ya, besok dikirimkan. Oke, Bapak Ibu semua, kalau nggak ada yang bertanya, saya akhiri ya, daripada kita nunggu-nunggu aja gitu. Oh, ini ada nih, Pak Ardi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat semuanya, saya dari Depok nih. Bu, izin bertanya dong Bu, terkait foto yang dicap atau di watermark jadi satu media, kita ambil nih, tapi sumbernya dicantumkan. Gimana? Kemudian posisinya dari media kita yang udah di watermark diambil sama orang, itu posisinya media kita gimana, Bu? Izin. Udah, itu sama aja dengan mencuri gitu ya. Mengapa foto itu di watermark? Biar nggak ada yang mencuri gitu sebenarnya gitu. Nah, makanya jangan kalau misalkan foto kita yang udah di watermark diambil oleh orang lain, kita bisa tuntut dia gitu. Bisa aja gitu kan, ini medianya nggak bener gitu. Suka ngambil-ngambil foto orang gitu kan. Makanya itu fungsinya watermark. Kayak Tempo tuh. Tempo tuh kayaknya transparan banget ya. Nama Tempo di fotonya itu kadang nyaris nggak kelihatan. Sebenarnya dia tuh di watermark gitu. Nah, kalau kita ambil ya mampus lah kita. Dibilang nggak beretika kan. Nah, hati-hati dengan itu. Dan kita kalau ada foto kita yang diambil orang juga kita berhak menuntutnya gitu. Itu ada karena ini menyangkut etika. Bu. Ya. Berhak ya. Mengkonfirmasi terus diingatkan 1-2 kali, enggak juga dia mudeng, ya udah kita itu kan sengketakan gitu. Ya sengketakan jangan laporin juga lah gitu kan, kasihan dia. Yang penting diingetin aja, kamu nggak pantas jadi wartawan, nggak beretika gituin gitu kan. Karena dalam kode etik jurnalistik itu nggak ada hukumannya, sanksinya nggak disebutkan. Makanya kita nggak bisa menyangsi orang gitu. Cuma kita bisa mengingatkan orang. Bu, maaf, izin kalau itu kan masuk ke undang-undang hak cipta ya Bu ya? Atau gimana? Iya, hak cipta kalau Bapak sendiri yang ambil fotonya. Gitu. Nah, tapi kalau Bapak ambil dari orang juga, itu bukan hak cipta, laginya punya orang yang lain juga jadinya gitu kan. Jadi kalau hati-hati dengan undang-undang itu. Asal-usulnya bagaimana gitu. Kita ada, kalau dalam Al-Quran namanya asbabun nuzul. Kalau di kita namanya asal-usul gitu kan. Ada usul foto itu. Asalnya dari mana, usulnya seperti apa gitu. Nah, jadi kalau kita ngambil-ngambil aja, misalkan Bapak ngambil foto orang misalkan. Nah, Bapak tuntut pula orang itu dengan, dan foto Bapak diambil orang pula kan. Bapak nuntut orang yang mengambil foto dari Bapak itu sebagai hak cipta gitu, pelanggaran hak cipta. Bapak juga bisa dituntut yang lain loh sebagai hak cipta. Nah, seperti itu. Jadi hati-hati. Asal fotonya, kecuali kalau Bapak ngambil sendiri ke lapangan. Misalkan ke lapangan ambil sendiri, Bapak berhak atas karya Bapak gitu. Namanya hak kekayaan intelektual gitu ya. Siap, Bu. Nah, selanjutnya Bu, terkait keterangan di dalam foto, Bu. Izin. Kan udah jelaskan tadi. Baru masuk ya? Iya Bu, baru pulang. Walah, kasihan.
Itu keterangan dalam foto itu, tadi udah saya jelaskan. Itu kan di bawah foto itu ada kalau misal keterangan tuh sebaiknya memuat 5W1H juga gitu ya. Nah, yang dijelaskan tuh siapa yang ada di foto itu. Nah, itu wajib dicantumkan. Dan itu sumber fotonya pun dicantumkan. Foto titik 2, misalkan Ardi Gunara. Gitu kan. Atau foto titik 2, dokumen medianya apa namanya. Nah, itu. Dan terus atau foto titik 2 IST. Kalau Bapak ngambil sendiri, tapi nggak mau disebutin namanya, tulis IST gitu. Seperti itu. Itu wajib ya keterangan foto itu, pasal 4 gitu. Kode etik jurnalistik. Biar tahu asal-usulnya. Kalau terkait berita rilis kan belum tahu Bu kitanya. Ya makanya dikonfirmasi. Kan tugas wartawan konfirmasi. Nggak ada alasan lagi. Tahu nggak tahu gitu kan. Siap Bu. Oke. Kita wartawan tuh tidak ada alasan yang namanya tidak tahu Bu gitu. Kita nggak tahu asalnya gitu. Ya tugas kita itu yang mencari asalnya tuh, mengonfirmasi itu. Nah, seperti itu. Hanya Bu, kalau kita dalam investigasi bolehkah kita merekam sumber berita dengan tidak memberitahukan narasumber? Ada caranya Pak. Ada pula kode etiknya. Kemarin itu ya kalau nggak salah ya. Itu kita dihalalkan. Oh, dihalalkan. Kita dibolehkan gitu ya untuk menggunakan cara-cara tertentu. Menggunakan perekam rahasia apa gitu kan, sepanjang itu untuk kemaslahatan publik gitu, untuk kebaikan publik gitu ya. Nah, jadi kalau untuk Bapak nyerang orang pribadi jangan, Bapak kena nantinya. Tapi kalau untuk publik ini panjang ceritanya nih tentang investigasi. Ada Bapak juga harus punya surat tugas, surat konfirmasi ke warga. Kalau itu benar kasusnya, baru Bapak boleh merekam rahasia gitu. Dan itu hati-hati pula gitu. Seperti itu. Jangan nanti di dalam foto beropini, di dalam berita pun beropini, itu tidak boleh gitu kan. Lalu yang diberitakan karena kalau narasumber tahu direkam dia tidak berani bicara dan memberikan opini atas pekerjaan proyek misalnya. Kalau proyek itu berbahaya gitu. Kemarin tuh kami meliput korupsi proyek rumah sakit ya. Dan itu nggak mau sampai sekarang mereka bicara gitu. Sudah 3 itu suratnya ke sana, ke Dinkes, ke Pemdanya, ke itunya. Akhirnya setelah kita dugaan-dugaan juga berita kita kan, nah akhirnya apa? Mereka ngomong juga akhirnya setelah surat ketiga gitu misalkan. Dan sampai saat ini masih ada juga yang tersembunyi, lagi diinvestigasi lagi sama wartawan saya gitu. Nah seperti itu caranya. Jangan kita itu, oh ini kita laku investigasi gitu. Nanti investigasinya nggak jelas kita yang terjerumus gitu. Dia gampang, kalau berita investigasi dia gampang berbalik ke tuannya gitu. Ibaratnya senjata makan tuan gitu loh. Nah, jadi hati-hati. Dan apa kita merekam dengan diam-diam ini salah satu memfotonya dengan kamera tersembunyi untuk dokumen tidak tayangkan foto narasumber tersebut. Narasumber sih kalau dalam hal ini bisa dilindungi, bisa dikasih inisial gitu. Yang jelas itu fakta gitu ya. Nah, ada sumbernya, ada itunya. Pokoknya hati-hati gitu. Apalagi proyek tambang. Pokoknya di luar tuh tambang, baik tambang migas, batu bara dan lain-lain itu berbahaya. Orang-orang di lapangan itu main senjata. Senjatanya pun lebih keren dari senjata TNI malahan. Gitu. Nah, jadi hati-hati investigasi tambang itu. Terus investigasi korupsi juga gitu. Bisa-bisa malam-malam hilang nyawanya kan. Nah, itu hati-hati gitu ya. Apakah wartawan berhak mengambil foto di sebuah perusahaan ataupun di pemerintahan? Ya, selama itu untuk kepentingan publik boleh gitu. Gitu. Karena kan kita memberitakan di pemerintahan kan foto gedung, foto proses atau apa boleh gitu. Boleh dicantumkan gitu. Oke. Oke, Bapak Ibu, masih ada? Silakan. Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Aktennya udah ya, udah diisi. Nah, kalau udah, kita akhiri. Baiklah Bapak Ibu semua, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Nanti saya akan gabungkan rekaman tadi dengan yang ini ya, karena dia beda rekaman ini, karena terputus tadi, gitu ya. Nah, baiklah Bapak Ibu, sekian untuk journalism series kita malam ini. Minggu depan kita bahas pasal 5. Kode etik pasal 5 ya. Jadi kita memang per pasal kita bahas. Nanti undang-undang juga per pasal. Kemarin tuh undang-undang pers cuma baru
secara umum ya, kayaknya masih ada yang nanya gitu, Bu, ini pasal ini gimana penjelasannya gitu kan. Nanti saya undang deh yang lebih paham gitu ya tentang undang-undang ini, kita bahas per pasal gitu. Nah, ini lama nih bahasanya. Jadi kita selesaiin dulu kode etik ini gitu. Banyak itu peraturan-peraturan yang dikeluarkan Dewan Pers yang harus kita pahami gitu. Dan kadang ada yang nggak sempat cek ya, tapi saya cek tiap hari gitu. Nah, oke, baiklah Bapak Ibu, sekian pertemuan malam ini. Terima kasih atas kehadirannya dan sampai jumpa minggu depan. Dan selamat berpuasa juga ya buat Ramadan. Kita sebentar lagi Ramadan ya, bagi yang melaksanakan gitu. Dan selamat nisfu Sa'ban juga buat yang melaksanakan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.